Bahlul terus jawab begini. Pertama, bisakah engkau memperpanjang usiaku? Yang kedua, mampukah engkau menghindarkan aku dari malaikat maut? Yang ketiga, mampukah engkau memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka? Wah, Khalifah baru sadar ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Wah, mohon maaf sekali Bahlul, tak satu pun dari semua itu yang bisa aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jalan-jalan lagi, ketemu lagi. Kalau yang bertemu Abu Nawas saya tidak cerita, teman-teman cari sendirilah di sesi ketika dulu kita ngaji tentang Abu Nawas. Di situ banyak sekali cerita-cerita tentang kebersamaan Khalifah Harun al-Rasyid dengan Abu Nawas. Kita sekarang cerita pertemuan beliau dengan seorang sufi lagi yang kali ini jauh lebih aneh daripada Syekh Fudail. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid ini satu ketika menemui seorang sufi namanya Buhlul bin Amr. Ini ada yang membacanya Bahlul, ada yang membacanya Buhlul. Saya milih membaca Buhlul saja ya. Jadi beliau ini dikenal namanya Buhlul al-Majnun. Nah, ini yang pakai kata-kata Bahlul ya berarti Bahlul al-Majnun, Syekh Bahlul atau Syekh Buhlul. Ini kata-kata Bahlul ini kan diserap dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau ada orang edan, orang tidak jelas itu terus kita jawab, dasar ente Bahlul. Nah, ini mungkin nama sufi ini sebenarnya. Jadi namanya Bahlul al-Majnun. Nama lengkap beliau Abu Wahab Buhlul bin Amr Asyirafi al-Kufi. Nah, nama al-Kufi ini berarti menunjukkan beliau lahirnya di Irak. Memang beliau hidup di Kufah, Irak. Beliau hidupnya zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau ini dikenal karena juga banyak punya syair-syair, punya qasidah-qasidah. Jadi beliau ini punya karya yang isinya qasidah-qasidah, yaitu Al-Qasidah Al-Bukhluliyah, Qasidah Ibnu Arus, Qasidah Al-Fiyasiyah. Itu karyanya Syekh Bukhlul ini. Beliau ini agak aneh. Orang-orang sekelilingnya menganggapnya kayak orang gila. Jadi beliau ini sehari-hari hidup di area pemakaman umum. Sering dipermainkan anak kecil-kecil karena beliau suka kumpul-kumpul bareng anak kecil-kecil. Kadang-kadang sampai dilempari batu. Jadi, dan cerita-cerita kelucuan tentang Buhlul atau Bahlul ini mungkin setara kayak kemarin ketika kita menjelaskan tentang Syekh Nasruddin Hoja. Nah, suatu ketika Khalifah Harun al-Rasyid ini menemui Syekh Buhlul ini. Beliau melihat Syekh Buhlul ini sedang duduk-duduk di kuburan, di pemakaman. Nah, sambil ngajak guyon, Khalifah Harun ini menyapa, wahai Buhlul yang Majnun, wahai Buhlul al-Majnun, kapan sampean ini bisa sembuh? Nah, Buhlul terus jawab sapaannya Khalifah ini. Dibalas oleh Buhlul, wahai Harun yang Majnun, sebenarnya aku apa kamu sih yang gila itu? Nah, ini pancingannya Khalifah berhasil, ingin mengundang responnya Buhlul. Terus Khalifah balik bertanya, lah kok kenapa aku juga kamu anggap gila, kata Khalifah. Buhlul terus jawab begini, wahai Khalifah, bukankah kita tahu bahwa istana dan kekuasaanmu itu akan musnah, sementara tempat ini, kuburan ini adalah tempat kita yang lebih abadi. Itulah mengapa aku bersiap-siap untuk tinggal di sini. Sementara engkau justru menyibukkan diri dengan istanamu yang kelak pasti akan runtuh, pasti akan musnah.
engkau terlihat begitu benci, begitu tidak suka kalau pindah dari istana menuju kuburan. Ya buktinya kan kalau di istana itu sering ada intrik-intrik, pemberontakan-pemberontakan yang kemudian dilawan, dihancurkan dengan pembunuhan-pembunuhan juga. Itu kata Buhlul ini menunjukkan betapa enggannya engkau untuk pindah dari istana menuju kuburan. Padahal engkau tahu disitulah kelak tempat kembalimu dengan pasti. Jadi kita tahu istana pasti akan hancur, dan kita juga tahu kuburan ini lebih abadi. Kita semua akan ke sini. Itulah mengapa aku bersiap-siap hidup di sini, karena ini lebih abadi, sementara engkau justru bersiap-siap sibuk dengan istanamu sendiri. Loh, kalau seperti ini, katanya Buhlul, siapa yang gila? Aku atau kamu? Bukankah aku milih yang lebih sejati, kau milih yang fana dan hancur? Mendapat kritik ini, Khalifah kemudian tergetar hatinya, menangis. Saya bilang tadi beliau memang lembut hatinya. Demi Allah, kata Khalifah, benar sekali yang engkau sampaikan, wahai Buhlul. Tolong aku nasihati lagi. Buhlul dipancing begitu, sudah tidak mau lagi bicara. Dia terus bilang, nasihat apa lagi? Cukuplah untukmu kitabullah dan peliharalah. Jadi dia sudah tidak mau panjang lebar lagi, sudah. Ya sudah, kamu punya Al-Quran, ya sudah, itu dipedomani. Peliharalah isinya. Khalifah terus menjawab, ya sudah, saya terima saranmu. Sekarang kamu boleh minta apa saja dariku. Aku akan menyanggupinya. Buhlul kemudian berkata begini, baik, kalau kamu merasa sanggup menyanggupi permintaanku, aku ada 3 permintaan kepadamu. Kalau engkau bisa memenuhinya, aku akan terima kasih. Khalifah menjawab, oke, sebutkan. Buhlul terus jawab begini, pertama, bisakah engkau memperpanjang usiaku? Yang kedua, mampukah engkau menghindarkan aku dari malaikat maut? Yang ketiga, mampukah engkau memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka? Khalifah baru sadar ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Wah, mohon maaf sekali Buhlul, tak satu pun dari semua itu yang bisa aku lakukan. Oh, kalau begitu engkau memang hanya manusia biasa, bukan raja yang sejati. Kalau raja yang sejati ya pasti bisa. Maka aku tidak membutuhkan bantuanmu. Nah, ini sindiran dari Syekh Buhlul kepada Harun al-Rasyid. Ini mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dialog yang luar biasa ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Itu tadi beberapa fragmen tentang rihlah perjalanan spiritual intelektual Khalifah Harun al-Rasyid sebagai salah satu bukti betapa beliau ini sangat berkomitmen dengan ilmu. Nah, sisa waktu mungkin masih ada sekitar 30-an menit. Kita ambil sekarang pesannya Harun al-Rasyid sendiri. Jadi mungkin semacam ajaran pesan-pesan dari Khalifah Harun al-Rasyid. Kalau tadi kan beliau mendengarkan, melayani ilmu. Sekarang kita belajar sedikit tentang bagaimana pesan-pesan beliau, wawasan-wawasan beliau sehubungan dengan ilmu. Yang pertama, kita belajar. Ini ada cerita ini bisa teman-teman lihat di kitab judulnya Al-Misk wal Ambar fi Khutobil Mimbar. Ini yang nulis Syekh Aid Al-Qarni. Jadi ini kisah Harun al-Rasyid dengan seorang laki-laki. Ini kalau bahasa saya, ini laki-laki dari pedalaman yang menurut saya ini sok pinter. Mendatangi Harun al-Rasyid, dia sok bijaksana, ingin memberi nasihat pada Khalifah. Jadi satu ketika
seorang laki-laki datang pada Harun al-Rasyid, terus dia menghadap dan dia bilang, "Wahai Harun al-Rasyid, aku punya satu perkataan yang sangat keras dan kasar tentang engkau, maka dengarkanlah." Nah, ini gayanya orang yang mau mengkritik, kemudian wanti-wanti dulu. Ini biar engkau sadar, saya tak pakai kalimat yang kasar. Kalau enggak gitu engkau enggak sadar, saya akan pakai kalimat yang keras. Nah, mendengar orang ini bicara seperti itu, Harun al-Rasyid kemudian jawab, "Demi Allah, aku tidak bersedia mendengarnya. Demi Allah, aku tidak bersedia mendengarnya. Demi Allah, aku tidak akan bersedia mendengarnya." Sampai 3 kali. Nah, laki-laki pedalaman itu terus melongo, heran. Kok khalifah menolak? Padahal masyhur sekali khalifah ini mau mendengarkan pendapat, suara, nasihat dari siapa saja. Tapi kok sekarang menolak? Nah, Khalifah Harun al-Rasyid kemudian bicara lagi. "Mengapa aku menolak? Karena Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih buruk dariku." Yang lebih baik darimu itu maksudnya Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk dariku itu Fir'aun. Jadi ini nama lainnya, aku itu tidak lebih buruk dari Fir'aun, sementara engkau tidak lebih baik dari Nabi Musa. Hubungannya apa? Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid, ini loh ada surat Toha ayat 44. Allah memerintahkan Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, tapi tidak dengan keras dan kasar dan tidak sopan. Jadi surat Toha ayat 44 itu kan bunyinya, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jadi kata Khalifah Harun al-Rasyid, tidak masalah sih engkau mengingatkan aku, tapi aku tidak mau kalau itu kasar, keras, tidak punya sopan santun. Aku tidak akan mau mendengarnya. Karena Allah mengutus Nabi Musa yang lebih baik darimu kepada Fir'aun yang lebih buruk daripada aku. Aku kan tidak sejelek Fir'aun. Engkau juga tidak sebaik Nabi Musa. Itu pun Allah menyuruh untuk berbicara dengan kata-kata yang lembut, tidak dengan kata-kata yang kasar. Qaulan layyina, jadi kata-kata yang lembut kepada Fir'aun loh ini. Nah, jadi ini secara tidak langsung Khalifah Harun al-Rasyid mengingatkan, iya, menasehati oke, mengkritik juga oke, tapi qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut, jangan dengan kata-kata yang keras atau kasar. Nah, ini kemudian Khalifah menyitir surat Toha ayat 44. Baik, ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ya. Sekarang kita itu kan zamannya media sosial, yang kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar, mengingatkan orang lain dan lain sebagainya. Semoga kita tidak keluar dari prinsip-prinsip qaulan layyinan tadi, kata-kata yang lemah lembut. Dulu pernah kita bahas ya tentang etika komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang itu harus menggunakan qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan baligho, termasuk qaulan layyinan ini. Baik, jadi ini pelajaran langsung dari Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau kan juga sudah menimba ilmu dari mana-mana. Selanjutnya kita ambil pelajaran lagi dari Khalifah Harun al-Rasyid tentang karakter guru dan murid. Jadi ini satu ketika Khalifah Harun al-Rasyid
memberi pesan kepada salah seorang guru bagi putra beliau, yaitu Al-Amin, namanya Syekh Ahmar. Beliau memberi pesan kepada Syekh Ahmar begini. Kata Khalifah Harun al-Rasyid, "Wahai Ahmar, saat ini Amirul Mukminin telah memasrahkan kepadamu buah hatinya. Maka bukalah kedua tanganmu untuk menyambutnya, dan dia wajib menaatimu. Posisikanlah dirimu sebagaimana engkau telah dipercaya oleh Amirul Mukminin. Ajarkanlah padanya cara membaca Al-Quran, kenalkan padanya hadis Nabi Muhammad SAW, bacakan padanya tentang syair-syair, kenalkan padanya tuntunan sunnah Rasul, serta ajarkan padanya keterampilan retorika." Jadi di bagian pertama ini Khalifah Harun berpesan, yang pertama, tolong mengajarlah dengan sepenuh hati. Bukalah dua tanganmu untuk menyambut mereka. Mereka pun wajib menaatimu. Jadi ini penting ya dalam pembelajaran itu, seorang guru secara sepenuh hati mengajar murid-muridnya, memang nawaitunya untuk mencetak generasi unggulan demi masa depan umat, demi masa depan bangsa, masa depan negara. Sebaliknya seorang murid nawaitunya adalah mengikuti, menaati apapun yang disampaikan oleh gurunya. Jadi gerbangnya ilmu itu nanti ini. Jadi keseriusan, totalitas, keterbukaan seorang guru plus kepatuhan, ketaatan seorang murid. Kemudian yang kedua, materi. Jadi di situ disebut materi, ajarkanlah yang penting-penting, Al-Quran, hadis, sunnah Rasul, sastra, syair, termasuk keterampilan berretorika. Jadi selain niat di depan, perlu juga materi yang manfaat, yang cocok, yang sesuai. Kenapa butuh retorika? Ya karena Al-Amin ini calon khalifah, dia harus pinter berkomunikasi, pinter menyampaikan sesuatu yang menyentuh hati orang. Kalau tentang Al-Quran dan hadis kan jelas, ini dalam konteks komitmen keagamaannya. Jangan lupa juga sastra, syair-syair. Jadi di atas tadi kita jelaskan bagaimana pentingnya ranah sastra dalam kehidupan estetik, kehidupan berbangsa, bernegara. Jadi yang bagian pertama ini nasihatnya Khalifah Harun al-Rasyid ada 3. Yang pertama, niatlah sungguh-sungguh, dan yang murid niatlah patuh dan taat. Kemudian cari materi-materi yang manfaat, maslahat, sesuai dengan kebutuhan. Terus nasihat selanjutnya, tuntunlah ia agar tidak tertawa kecuali pada saat yang tepat. Tuntunlah ia untuk menghormati keluarga besar Bani Hashim jika mereka sedang datang ke istana, serta ajarilah ia untuk menghormati pasukan tentara kerajaan. Nah, ini ada beberapa nasihat lagi. Yang pertama, ajari anakku agar tidak tertawa kecuali pada saat yang tepat. Ini penting ya, ini semacam kecerdasan emosional. Jadi tahu kapan tertawa, kapan tidak. Tahu nilai penting bahwa dia harus tertawa atau dia lebih baik diam saja. Banyak orang yang tidak tahu kapan harus tertawa, atau banyak orang yang tertawa terus, tidak tahu kapan harus berhenti. Nah, tuntunlah anakku ini agar dia tidak tertawa kecuali pada saat yang tepat. Jadi ya kalau memang saatnya tertawa, tertawa saja. Tapi kalau memang tidak waktunya bergurau, bersenda-gurau, tertawa-tawa, ya jangan dilakukan itu. Nah, ini kalau bahasa saya, ajarilah anakku punya kecerdasan emosional.
yang baik, termasuk menghargai yang lebih tua dan juga menghargai yang lebih muda dan lebih rendah posisinya. Menghormati Bani Hashim itu kan menghargai para leluhur yang lebih tua, kakek nenek. Menghargai pasukan tentara itu kan yang statusnya lebih rendah, tapi kita memerlukan mereka untuk bekerja sama. Nah, ini pesan di bagian kedua, ini pesan untuk, kalau bahasa hari ini mungkin mendidik karakternya. Nah, kemudian yang bagian ketiga, strategi pembelajarannya. Kata pesan Harun al-Rasyid, janganlah engkau lengah sedikit pun dalam mendidiknya. Jangan menggunakan kekerasan, karena itu akan mematikan hati dan perasaannya. Tetapi di sisi lain, janganlah engkau terlalu permisif, sehingga dia merasa nyaman membuang-buang waktu. Jika engkau ingin meluruskannya atas dasar suatu perkara, dekatilah ia dengan lemah lembut. Jika cara ini tidak diindahkan olehnya, maka kamu berhak mengingatkannya dengan cara yang keras. Jadi, yang terakhir ini strategi pembelajarannya. Yang pertama, jangan lengah. Jadi para guru tolong fokusnya dikuati terus, karena ini ngomong anak-anak itu seringkali mereka lepas kontrol, lepas kendali, ingin suka-suka, senang-senangnya mereka. Ini kalau kita lengah, itu mungkin fase-fase penting dalam hidup mereka terlewati dengan tidak berguna. Jadi jangan lengah, yuk fokus. Kemudian jangan menggunakan kekerasan, karena terlalu sering menggunakan kekerasan itu mungkin membuat murid-murid, siswa-siswa kita resisten. Jadi dia hatinya mati dan perasaannya juga mati. Dia tidak menikmati gairah berilmu, passion keilmuannya tidak akan hidup. Jadi jangan menggunakan kekerasan, tetapi juga jangan terlalu permisif. Jadi apa-apa boleh, salah juga didiamkan saja, dimaafkan terus-menerus. Lama-lama dia akan kebal dari kesalahan, tidak punya rasa bersalah. Dia akan melakukan banyak kesalahan, membuang-buang waktu saja. Jadi jangan terlalu permisif, tapi juga jangan terlalu keras. Pinter-pinter seorang guru mengatur ritme berhubungan dengan muridnya. Nah, jika engkau ingin meluruskan satu perkara, saran khalifah, dekatilah ia dengan lemah lembut. Jadi peringatan pertama kepada murid atau siswa yang salah dan keliru itu ya diingatkan dengan lemah lembut. Ditunjukkan di mana salahnya, diarahkan bagaimana dia memperbaikinya. Jadi serangan pertama itu yang lemah lembut. Baru kalau memang dia tidak mengindahkan, tidak peduli dengan peringatan itu, kamu berhak mengingatkannya dengan cara yang lebih keras. Mungkin suara kita agak ditinggikan, mungkin dicubit kecil, dijewer kecil, sampai dia sadar bahwa itu salah, itu keliru dan harus diperbaiki. Jadi ini pesan Khalifah Harun al-Rasyid tentang karakter seorang guru dalam mengajar. Ya tentu saja ini nanti hubungannya dengan muridnya. Jadi tadi yang di atas dijelaskan bagaimana niatnya, bagaimana pilihan-pilihan materi yang harusnya dipilih dan disampaikan, dicari yang penting, manfaat, maslahat, barokah. Kemudian karakter yang harus dihidupkan dalam diri murid-muridnya. Kemudian bagaimana agar kita punya strategi pendekatan yang tepat dalam mengajar. Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu permisif.
Nah, ini pesan-pesan Khalifah Harun al-Rasyid kepada Syekh Ahmad, gurunya Muhammad al-Amin, yang nanti menggantikan Khalifah Harun al-Rasyid.